Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Khairun Nail. Dalam debat ini kami mengambil tema dari peraturan pemerintah yang menegaskan cuti selama 6 bulan untuk tenaga medis. Perkenalkan, nama saya Solehatus Saadah, mahasiswi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Jember. Saya selaku moderator pada debat ilmiah kali ini dengan tema Peraturan Pemerintah Menugaskan Cuti 6 bulan bagi dokter dan bidan perempuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2017. Saya akan mengatur jalannya debat kali ini. Pada fase yang pertama, pendapat 2 menit dari pro dan kontra. Melanjutkan fase yang kedua, sanggahan dari pro dan kontra. Pertanyaan 1 menit dari pro dan kontra. Sanggahan 2 menit dari pro dan kontra. Itulah peraturan dan jalannya debat ilmiah pada kesempatan kali ini. Memasuki fase yang pertama, saya mempersilahkan kepada tim pro terlebih dahulu. 2 menit dimulai dari sekarang, sekaligus memperkenalkan diri masing-masing. Kami dari tim pro akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dalani sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya ada Irma Kumaladewi sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya ada Satya Wibowo sebagai pembicara ketiga. Mengenai peraturan pemerintah cuti 6 bulan untuk tenaga medis, kami sangat mendukung kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2017. Tenaga kesehatan berhak atas cuti tahunan, cuti besar maupun cuti sakit. Cuti 6 bulan ini dapat dikategorikan sebagai cuti besar yang sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik dan mental tenaga medis yang seringkali menghadapi tekanan dan beban kerja tinggi. Dengan demikian, cuti panjang ini akan memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk beristirahat dan meningkatkan kualitas hidup yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Selesai. Kemudian dilanjutkan pendapat dari tim kontra. Silakan untuk menyampaikan pendapat Anda. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kami dari tim kontra dengan saya Tia Isofiana sebagai pembicara pertama, dan sebelah kanan saya Muhammad Rizal sebagai pembicara kedua, serta sebelah kiri saya Ain Julia Tiranika sebagai pembicara ketiga. Mengenai peraturan pemerintah yang menegaskan cuti selama 6 bulan untuk tenaga medis, kami sangat memahami pentingnya kesejahteraan tenaga medis. Namun, dengan adanya peraturan pemerintah ini, pastinya akan memberikan dampak negatif pada pelayanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, kita mengalami kekurangan tenaga medis di banyak daerah, terutama daerah terpencil. Jika banyak tenaga medis yang mengambil cuti tersebut, siapa yang dapat menggantikan mereka? Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur tentang hak cuti untuk semua pekerja, namun penerapannya ini juga harus disesuaikan dengan kondisi kerja yang ada. Itulah pendapat dari masing-masing tim, baik tim pro maupun kontra. Selanjutnya memasuki fase yang kedua, yaitu sanggahan. Dipersilakan untuk tim pro untuk memberikan sanggahan kepada tim kontra. Baik, kami memahami kekhawatiran tersebut. Namun kami percaya bahwa dengan perencanaan yang baik, masalah ini bisa diatasi. Pemerintah dan rumah sakit harus memiliki sistem pengganti yang efektif seperti dokter atau bidan cadangan yang bisa mengisi sementara. Selain itu, ada program rekrutmen dan pelatihan yang lebih intensif untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang cukup. Berdasarkan
7 tahun 2017, cuti besar dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pelayanan kesehatan. Baik, silakan untuk tim kontra untuk menyanggah dari tim pro. Baik, namun kami mengusulkan kebijakan cuti yang lebih fleksibel dan pendek seperti cuti 1-3 bulan yang dapat diambil beberapa kali dalam setahun. Selain itu, kami juga mendukung peningkatan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja seperti ruang istirahat yang memadai, dukungan psikologis, dan pengurangan jam kerja yang berlebihan. Dengan demikian, tenaga medis tetap bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup tanpa harus meninggalkan pekerjaannya terlalu lama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mungkin ada sampaian dari tim pro, silakan. Kami mengusulkan bahwa mekanisme cuti ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan. Untuk daerah terpencil, pemerintah harus memberikan dukungan ekstra seperti insentif bagi tenaga medis yang bersedia bekerja di daerah tersebut dan program pelatihan bagi tenaga medis lokal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2017 dapat dijadikan dasar untuk mengatur mekanisme ini secara rinci. Silakan untuk tim kontra untuk menyanggah dari tim pro. Namun apakah memberikan cuti selama 6 bulan benar-benar solusi yang tepat? Bukankah ada alternatif lain seperti rotasi jadwal atau meningkatkan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis sebagai bentuk apresiasi yang lebih efektif? Filsafat hukum yang kami pegang adalah bahwa kebijakan haruslah tetap pragmatis dan efisien tanpa mengorbankan kepentingan publik. Karena tenaga medis itu sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena kalau ada seseorang yang mau melarikan itu tidak bisa dituntut lagi, maka disitulah sangat dibutuhkannya tenaga medis. Melanjutkan sesi yang ketiga, yaitu sesi pertanyaan dari tim kontra terlebih dahulu. Silakan. Oke, menurut tim pro, apakah dengan memberikan cuti selama 6 bulan tersebut menjadi solusi yang paling efektif? Sedangkan tenaga medis sangat diperlukan, apalagi tenaga medis di Indonesia itu masih sangat kurang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Kami di sini sudah mendiskusikan untuk mengeluarkan jawaban tadi. Kami mengambil jawaban dari pandangan filsafat. Peraturan pemerintah yang memberikan cuti selama 6 bulan bagi tenaga medis sejalan dengan pandangan filsafat hukum yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dan mereka juga manusia yang butuh istirahat dan pemulihan. Memberikan cuti selama 6 bulan adalah langkah yang bijaksana untuk memastikan mereka dapat kembali dengan semangat dan energi yang baru untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Silakan untuk tim kontra menyanggah dari apa yang telah jawaban yang telah diberikan dari tim pro. Nah, apakah hal itu tidak bisa dikurangi seperti 3 bulan cuti atau pergantian jadwal mengenai cuti tersebut selain cuti 6 bulan? Karena tenaga medis itu kan sangat diperlukan, apalagi di Indonesia kan banyak kekurangan tenaga medis. Silakan untuk tim pro untuk bisa menjawab. Baik, menurut kami, memberikan cuti selama 6 bulan bukanlah langkah yang tergesa-gesa, namun merupakan keputusan yang matang setelah mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Dalam filsafat hukum, kami menekankan pentingnya mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan tenaga medis sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dengan memberikan
mereka penghargaan melalui cuti yang layak, yaitu 6 bulan, kami yakin motivasi dan dedikasi mereka akan semakin besar setelah mereka kembali bekerja. Baik, dicukupkan untuk pertanyaan dari tim kontra. Selanjutnya, silakan untuk tim pro memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Baik, saya akan menanyakan kepada tim kontra, bagaimana Anda mengatasi masalah ketidakpuasan tenaga medis yang merasa tidak mendapatkan cukup waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan cuti yang lebih pendek? Silakan tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari tim pro. Kalau kita meninjau dari puas tidak puasnya, setiap orang itu pasti mau yang lama. Tapi yang kita harus melihat juga pentingnya tenaga medis di Indonesia, apalagi di Indonesia kekurangan tenaga medis. Jadi mungkin solusi yang paling tepat 3 bulan saja, karena melihat kekurangan tenaga medis yang ada di Indonesia. Mungkin ada sanggahan dari tim pro? Tidak ada, terima kasih. Kami sangat puas dengan jawabannya. Dari pendapat tim pro dan tim kontra yang telah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa peraturan pemerintah tentang pemberian cuti selama 6 bulan kepada tenaga medis ini harus disesuaikan dengan kondisi tenaga kerja yang ada. Saya selaku moderator akan menutup diskusi pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video debat dari kelompok kami. Jangan lupa like dan komen. Dadah!